Pola-pola negatif yang biasanya ada dalam hubungan saudara jasmani akan bisa kakiku kram. Aduh. Kok bisa kaki? Aduh, kata. Ya apa? Siapa aku kram. Halo jemaat GB Kristus Pencipta, bertemu lagi dengan saya Jedi dan Finli di Disciple TV episode 108, yaitu Kak Yesus kakak sulungku. Yesus kakak sulungku. Iya, siapa yang di sini punya kakak sulung? Jedit punya? Nggak ada, saya punya Iya. saudara tapi sepupu. Oh iya, jadi Jedit ini adalah anak pertama. Ya, saya adalah anak sulung. Oke, dibahas ya berarti sekarang Dibahas ya. hari ini, Mas. Oke, sebelumnya kita sudah pernah Deg-degan ini. bahas 6 tanda sehat mental, Betul, ya kan? Yang betul. ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, Yes, ketekunan, dan kesalehan. Nah, yang belum mengikuti beberapa tanda-tanda sebelumnya bisa cek link di deskripsi karena Di teman-teman bawah harus ini ngikutin ya. dari awal ya supaya runtut Tahu dan ceritanya. penjelasannya bisa dimengerti. Nah, lanjut tanda ketujuh bahwa kita sehat mental adalah kasih kepada saudara-saudara. Oke. Ya, yaitu saudara seiman dalam Yesus. Kasih atau cinta memang sangat penting untuk kita miliki supaya sehat mental. Betul. Dalam kasih itu ada keintiman, perasaan positif yang kuat, dan komitmen. Dengan adanya ketiga komponen ini, kita bisa membangun hubungan yang sehat dan bahagia dengan orang lain. Betul. Kalau kita punya ketiga hal itu, stres pun juga akan berkurang dan masalah-masalah mental juga dapat ditangani dengan baik. Ya. Yang jadi fokus kita saat ini adalah tentang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Ya. Dan Oke. sebenarnya kasih terhadap saudara seiman itu lebih mudah daripada kasih terhadap semua orang. Oh. Menarik ya? Iya. Seru-seru harusnya. Ya, memang betul. Di firman Tuhan dikatakan kasih kepada saudara seiman. Ya. Coba bayangkan hubungan saudara secara biologis atau jasmani dulu nih, Betul. adik-adiknya Jedit ini ya, Wah. yang di sini umumnya Nah, lagi pasti nih ya. pernah bertengkar hebat. Siapa di sini yang pernah bertengkar hebat dengan Ya. adiknya atau saudaranya, kakaknya gitu ya? Tapi pada suatu waktu pasti kembali lagi ya, entah betul. karena kembali lagi Pemberesan. karena masih satu rumah, jadi mau nggak mau dibereskan. Mau nggak mau dipanggil Mama Ita. Iya, dia. Tapi kalau yang sudah tidak satu rumah, ya pasti Betul. ada ketemu acara keluarga, Ya. pasti ada ketemunya ya. Betul. Atau pernah kita berpikir gini, saelek-eleke yo pancetai dulur gitu Oh, ya. lele pancetai dulur. Ya, juga ada sebutan mantan suami atau mantan istri, mantan karyawan, tapi nggak ada loh mantan saudara. Oh ya, coba nanti dicek di kopi kenangan, Ya. biasanya ada kopi mantan. Ya. Ada nggak Kopi kenangan mantan. Iya. Ada itu. Tapi nggak ada kopi Kenangan kenangan. mantan saudara. Iya. ada. Nggak ada ya. Nah, artinya kesamaan darah atau faktor biologis itu merupakan suatu fakta yang tidak akan pernah berubah sehingga dapat menjadi pengikat yang kuat meskipun pernah sekali-sekali patah gitu Ya, ya. pernah bertengkar. Pernah bertengkar. Pernah jauh gitu ya Betul. maksudnya. Tapi pasti akan diikat lagi. Betul. Gitu. Kalau begitu, apa yang menjadi pengikat hubungan antara saudara seiman? Apa yang menjadi Nah, pengikat? apa Kita kira-kira? ini ya, seperti yang Paulus katakan. Coba komen dulu kira-kira nanti yang benar bisa dikasih voucher oleh Jevin Lee. Seperti yang Paulus katakan dalam Oke. Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan apakah kasih itu? Yohanes menjelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, bukan kita yang mengasihi Allah loh. Ternyata bukan Nah, kita ya. yang mengasihi Allah loh. Betul. Tapi Allah yang telah mengasihi Mengasihi kita. Jadi pengikat hubungan kita dengan saudara seiman adalah kasih Bapa yang luar Kasih biasa Bapa. ya, Betul. yang nggak bersyarat, yang mengasihi dahulu. Betul. Nah, itu adalah kasih Bapa yang luar biasa yang diwujudkan dalam keberadaan Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman supaya kita itu bisa berdamai dengan Allah. Nah, mengingat perumpamaan saudara sedarah tadi, mana yang lebih kuat? Darah manusia atau darah Yesus? Yesus. Wah.
Ya pasti ya, jawabannya darah Yesus. Jadi kalau hubungan antar saudara jasmani saja sudah begitu kuat, apalagi hubungan antar saudara seiman. Nah, Tapi di sisi lain, sama seperti hubungan dengan orang tua jasmani, bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa di surga, demikian pula hubungan dengan saudara jasmani dapat berpengaruh ke hubungan saudara seiman atau saudara rohani. Jadi kita tuh bisa kelihatan orang itu seperti apa dengan hubungannya dengan Dengan teman-temannya saudara-saudaranya. satu komsel. Itu bisa kelihatan dari hubungannya dengan keluarganya, dengan Kamu saudaranya. gimana dengan keluargamu? Wah, tanya Kosem ya gimana ya? Oke, jadi kalau kita belum sembuh, pola-pola negatif yang biasanya ada dalam hubungan saudara jasmani akan tampak juga dalam hubungan dengan saudara seiman. Nah, pola-pola negatif itu antara lain yang pertama, kompetisi. Ya, bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang merendahkan, merendahkan ya, Oh, iya. iri, menghakimi atau sebaliknya bahkan ya, minder atau Ya. merasa tidak mampu gitu ya. Nah, pola ini merupakan akibat dari kita dibanding-bandingkan oleh keluarga jasmani di masa lalu. Ya. Ya, sama kayak lagu ya. Wong kok ngini gitu. Terus? Kok dibanding-banding Oh, iya. gitu Ya, ya. ya. Pola negatif yang kedua, mengorbankan diri sendiri atau orang lain. Contohnya dalam perilaku nyatanya ya. Jadi sungkan berlebihan, merasa tidak berharga, berusaha menyenangkan semua orang, marah tak terungkapkan atau justru marahnya meluap-luap gitu ya. Barbar ya. Iya, yaitu jika terbiasa mengorbankan diri sendiri. Oh, oke. Jika terbiasa mengorbankan orang lain, maka perilaku yang sering tampak adalah lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Bahkan bisa memanfaatkan orang lain demi tercapainya keinginannya. Juga pasti sulit memahami orang lain dan sulit berempati. Oh, pola mengorbankan salah satu pihak dalam hubungan saudara ini bisa diakibatkan oleh terjadinya pilih kasih. Oh, kalau mamanya pilih kasih yes, ya. kasihnya tidak rata ya, sehingga terbiasa tidak menganggap diri sendiri penting. Ya, Orang lain jadi, lebih penting. Anak nomor 1. Betul, itu yang paling betul. Wis. Iki anakku sih gak dewe gitu. Tapi papa mamanya Didit nggak seperti itu. Nggak seperti kayak, itu, ya. amin. Sehingga terbiasa tidak menganggap diri sendiri penting jika kita kurang dikasihi, atau malah mementingkan diri sendiri jika kita yang lebih diutamakan. Nah itu pilih kasihnya dari kita nih, kita yang lebih dikasih daripada saudara-saudara yang lain, sehingga kita lebih diutamakan. Jadi kita merasa paling berharga sendiri, itu ya. Ya Dit. Dan penyebab lain dari pola ini adalah terjadinya pengabaian oleh orang tua. Papa mamanya itu cuek, bapak ibunya cuek. Sehingga kita berusaha sendiri dengan segala macam cara, bahkan meski mengorbankan orang lain. Nah lanjut ya, kita ke pola negatif yang ketiga, yaitu saling menuntut. Nah ini biasanya buat orang perfeksionis ya. Oh, gitu ya. Coba yang cek terlihat, keluarganya bagaimana? Iya, yang terlihat dari adanya konflik-konflik yang tidak diselesaikan dalam hubungan antar saudara. Nah pola ini disebabkan tidak terjadinya penanaman kasih sejati dalam keluarga. Jadi papa mamanya itu kurang menanamkan bahwa oh ya adikmu punya kelemahan seperti ini. Oh iya. Jadi terima Betul, seperti itu penerimaan ya, tadi kasih yang menerima ya, betul. Iya. Oke. Karena itu masing-masing pihak dalam hubungan persaudaraan tersebut tidak terbiasa menerima perbedaan satu sama lain. Nah, seperti yang tadi kita bahas Betul. tadi ya. Jadi kurang adanya penerimaan ya. Dan konflik pun tidak ditangani dengan baik, bahkan terus berulang atau mungkin nggak berhenti gitu ya konfliknya ya. Iya. Jadi kalau yang di rumah nggak ditanamkan kasih yang sejati, kebiasaan juga nanti di luar sulit untuk menerima perbedaan. Betul. Sukanya menuntut pada akhirnya. Iya. Oke. Supaya sembuh dari luka, kan perlu kita ini sembuh ya dari luka yang terjadi dalam hubungan dengan saudara biologis. Kita harus memahami suatu kebenaran yang kita mungkin selama ini belum sadar. Roma 8 ayat 29 terjemahan sederhana Indonesia berbunyi, karena sejak semula Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, dan rencananya juga supaya Yesus sebagai anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Wah, surprise ya. Keren. Yesus bukan hanya Tuhan
dan penyelamat kita, tapi dia juga kakak sulung. Kakak sulung kita. Banyak kan peran Yesus dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, peranan kakak sulung ini dalam hubungan antar saudara adalah yang pertama, yaitu memimpin, ya. Yang kedua, menjadi teladan atau panutan, ya, jadi panutan. Yang ketiga, menjadi ahli waris yang mendukung saudara-saudaranya. Artinya sekarang kita memiliki Yesus sebagai kakak sulung yang memimpin, menjadi teladan dan mendukung kita. Betul. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman yang lalu yang membuat kita terjebak dalam pola-pola hubungan yang merusak akan digantikan dengan pengalaman baru dengan kakak sulung kita. Bayangin kita sudah punya kakak sulung, yaitu Yesus yang sudah jadi teladan, ya toh, yang sudah memimpin kita dan selalu mendukung kita. Jadi Yesus sendiri sudah kasih contoh, ini loh, aku ini jadi kakak sulung, ya kakak sulung yang seperti ini nih yang benar ya, disembuhkan nanti luka-lukanya saudara itu. Oke, nah kesimpulannya ada beberapa langkah praktis yang perlu kita lakukan supaya dapat saling mengasihi sebagai saudara rohani. Apapun yang pernah dan akan terjadi adalah dengan rendah hati kita mengakui pola mana yang masih pernah lakukan dalam hubungan dengan saudara seiman. Apakah itu kompetisi, apakah itu mengorbankan salah satu pihak, ya, atau mungkin saling menuntut, ya. Yang perfeksionis, ya. Lalu kita minta Roh Kudus menyingkapkan pengalaman-pengalaman dalam keluarga yang mengakibatkan terbentuknya pola tersebut, dan meminta Tuhan Roh Kudus untuk menyembuhkan sehingga kita bisa sadar. Dan ketika kita sadar akibat dari pengalaman itu, meminta Roh Kudus menyingkapkan pengalaman-pengalaman dalam keluarga yang mengakibatkan terbentuknya pola-pola tersebut, dan minta disembuhkan sama Roh Kudus, ya. Sehingga kita tuh bisa sadar bahwa luka-luka kita akibat pengalaman dengan keluarga jasmani itu bisa diangkat lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Betul, dipulihkan, ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari saat berhubungan dengan saudara seiman, di komsel, di gereja, kita mengingat dan menerima apa yang sudah Yesus lakukan sebagai kakak sulung. Kita ini sudah punya kakak sulung. Kakak sulung kita. Panutan, ya. Kamu adikku ini, ya. Ya, bukan kita bestie. Oh iya. Kita kakak adik atau bestie nih. Betul. Jadi kita harus mengingat ini, ya, Yesus sebagai kakak sulung, termasuk saat sedang konflik, sehingga kita tuh tetap bisa mengasihi dengan kasih Kristus. Jadi waktu ada konflik di komsel, konflik di pelayanan bersama dengan teman seiman, kita harus mengingat gimana ini kasih Yesus. Kasih Yesus, betul. Nah, dengan kita masing-masing menyadari dan menghidupi bahwa kita punya Yesus sebagai kakak sulung kita, maka pastilah kita bisa saling mengasihi antar saudara seiman. Dan bukan hanya kita menjadi sehat mental, tapi juga dapat menjadi saksi Kristus seperti yang dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini adalah serian dari Tanda Sehat Mental yang ke-7. Akan ada satu lagi episode di terakhir nih, ya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan satu episode terakhir. Jadi tungguin, ya. Sampai jumpa di Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuridan. Sampai jumpa.